Chapter 33-35. Gairah sang CEO dingin. Setelah pertemuan di taman itu, kini hubungan Anggun dan Fandi semakin hari semakin dekat walaupun mereka belum resmi pacaran, tapi mereka saling perhatian satu sama lain, seperti saat ini Anggun sedang menyuapi Fandi. Gimana enak nggak, ucap Anggun. Lumayan, jawab Fandi sambil mengunyah makanan yang ada di mulutnya. Om, entar aku nggak bisa pulang bareng sama Om. Kenapa? Apa kamu ada janji sama seseorang, tanya Fandi. Aku nggak ada janji sama siapapun kok Om, tapi aku nggak mau ada gosip di kantor, jawab Anggun. Nggak bakal ada yang berani gosipin kamu, tenang aja ya. Aku nggak enak aja Om, lagian aku udah lama nggak pulang bareng sama Sinta dan Sisil. Ya udah, entar kamu boleh pulang sama mereka. Makasih Om, ucap Anggun yang refleks mencium pipi Fandi. Fandi yang kaget dicium Anggun pun tersenyum. Kamu udah berani ya cium-cium aku, ucap Fandi. Maaf, aku tadi nggak sengaja, jawab Anggun sambil tertunduk malu. Fandi yang melihat Anggun malu-malu seperti itu makin nggak tahan buat menggodanya. Sengaja pun juga nggak apa-apa. Aku nggak bakal marah, malahan aku seneng apalagi kalau kamu ciumnya di sini, ucap Fandi sambil menempelkan jarinya ke bibir Anggun. Om, teriak Anggun. Jangan berteriak, entar karyawan lain pikir aku ngapa-ngapain kamu. Abis Om sih mesum banget. Yang mesum di sini itu kamu, bukan aku, ucap Fandi. Kok aku, jawab Anggun tak terima dibilang mesum oleh Fandi. Iya kamu. Yang cium aku duluan tadi kan kamu, ucap Fandi. Hai Om, ngeselin banget sih, ucap Anggun sambil berlalu dari ruangan Fandi. Dasar Om mesum, nyebelin, tapi kok aku bisa suka ya, gumam Anggun sambil berjalan ke ruangannya. Donna yang sempat mengambil foto Anggun keluar dari ruangan CEO pun, langsung menyebarkan foto Anggun ke grup chat perusahaan, tentunya dengan memakai akun palsu. Biar tahu rasa kamu Anggun, makanya jangan sok kecantikan, ucap Donna sambil tersenyum licik. Foto itu sekarang sudah menjadi topik terpanas di kantor. Sinta dan Sisil yang baru selesai makan siang, dan saat mereka mau kembali ke ruangan kerja, mereka nggak sengaja mendengar tentang Anggun. Sinta yang penasaran pun bertanya pada karyawan yang kebetulan lewat. Lagi pada ngomongin apa asih, tanya Sinta. Oh, itu salah satu karyawan desain menggoda CEO, jawab Desi. Sinta dan Sisil pun teringat akan Anggun. Buruan Sil, Anggun pasti sedih banget nih sekarang, ucap Sinta mempercepat langkahnya. Sinta dan Sisil sudah sampai di ruangannya, tapi apa yang mereka cemaskan dari tadi tidak terjadi, mereka malah melihat Anggun lagi sibuk dengan kerjaannya. Sinta pun menghampiri Anggun. Lo nggak kenapa-napa kan Gun, tanya Sinta. Maksud lo, tanya balik Anggun. Mungkin Anggun belum mendengar gosip karyawan tadi, gumam Sinta dalam hati. Sin, kenapa lo diam aja? Maksud lo apa nanya gitu ke gue? Gue pikir lo sakit, soalnya udah sibuk kerja aja, jawab Sinta bohong. Ya elah, gue kirain kenapa, ucap Anggun. Gun, entar lo pulang bareng kita nggak, tanya Sisil. Iya, entar gue pulang bareng kalian, jawab Anggun. Tumben pulang sama kita, apa udah minta izin sama pangerannya, ucap Sinta. Apaan sih Yosin, ucap Anggun malu. Aska kapan ya bisa main sama kita lagi, tanya Sinta. Nanti kalau dia udah pulang dari luar kota, jawab Anggun. Ya, Aska diajak sama kedua orang tua Anggun keluar kota. Seperti yang dibilang Anggun tadi kalau dia bakal pulang sama kedua sahabatnya, dan kini mereka sudah berada di parkiran. Kita mau langsung ke apartemen atau pergi cari angin dulu, tanya Sinta. Langsung pulang aja deh Sin, soalnya badan gue udah lengket banget, jawab Anggun. Oke, ucap Sinta sambil memacu mobilnya meninggalkan parkiran kantor. Fandi dan Aldi yang baru keluar dari kantor. Al, besok tolong cariin gue tempat dinner yang romantis. Emang lo mau dinner sama siapa?
Tanya Aldi. Sama Anggun lah, masa sama lo kan nggak mungkin banget. Ya elah gue cuma bercanda sensi amat lo jadi orang. Pokoknya lo suruh sahabat Anggun buat bantuin mendekorasi tempat itu bikin sebagus mungkin, soalnya gue mau nyatain perasaan gue ke Anggun. Tenang bro, entar gue telepon Sinta. Sekalian lo pesanin gaun yang bagus buat Anggun. Di apartemen Anggun. Capek banget, badan pegel semua lagi ucap Sinta. Bawa mandi dong tuh badan biar enakan ucap Sisil. Ya udah gue mandi dulu ya guys ucap Sinta sambil berlalu ke kamarnya. Baru mau ke kamar mandi HP Sinta udah berbunyi, tring pesan masuk. Chat Sinta dan Aldi. Aldi, malam cantik. Sinta, malam juga tampan. Aldi, kangen gak sama aku? Sinta, iya, kangen pengen nampol. Aldi, di awalnya aja yang manis di akhir nyakitin banget omongan kamu. Sinta, ya elah bercanda kali Bebs. Aldi, besok sore bantu aku dekorasi resto ya. Sinta, emang ada acara apaan? Aldi, Fandi mau kasih surprise buat Anggun. Sinta, oke entar kamu send aja lokasinya sama aku. Aldi, besok biar aku aja yang jemput kamu. Sinta, aku mau mandi dulu, gara-gara kamu jadi telat kan aku mandinya. Aldi, jangan marah gitu dong sayang entar cantiknya luntur loh. Sinta, pakaian kali luntur. Aldi, ya udah, lanjut mandinya dan selamat istirahat ya. Ya ampun si Aldi sempat-sempatnya kasih kiss ke gue, jadi nggak perawan lagi nih bibir gue, lagian belum tentu juga itu kiss di bisbir, mana tahu di jidat hahaha jorok banget nih pikiran gue, gumam Sinta sambil berlalu ke kamar mandi. Di apartemen Fandi. Fandi yang belum bisa memejamkan matanya mencoba mengirim pesan pada adeknya, chat Fandi dan Fanya. Fandi, apa ada orang kah? Fanya, waalaikumsalam ya Ali kubur. Fandi, astagfirullah, kok Ali kubur sih dek? Fanya, makanya baca salam dulu, ini malah bilang sepeda, espada maksudnya. Fandi, sorry lain kali nggak gitu lagi. Fanya, nah gitu dong, ada perlu apa kakak chat aku, kalau nggak penting aku males balasnya. Fandi, gitu banget kamu sama kakak. Fanya, buruan bilang entar Fanya tinggal bobo nih. Fandi, besok kakak mau ketemu sama cewek yang kakak suka dan kakak pengen nyatain perasaan kakak ke dia. Fanya, bagus dong. Akhirnya es di kutub mencair juga. Fandi, dasar adek nggak ada akhlak kamu, kakak sendiri kamu bilang es kutub. Fanya, udah nggak usah lebay nggak bakal dibujuk juga. Fandi, kakak takut ditolak dek. Fanya, semangat dong kak. Fanya doain semoga kakak berhasil. Fandi, makasih ya dek, ya udah kakak mau tidur dulu, bye. Mudah-mudahan rencana gue besok berhasil dan Anggun mau terima cinta gue gumam Fandi. Chapter 34. Pagi pun telah datang perlahan cahayanya masuk di celah kain gorden kamar Fandi, dan memaksa sang empu bangun dari tidurnya. Fandi bangun dari tidurnya karena terganggu oleh cahaya matahari yang masuk dari celah gorden kamarnya. Fandi pun melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Setelah 15 menit, Fandi selesai dengan acara mandinya. Fandi berjalan menuju walk-in closet miliknya. Mudah-mudahan surprise buat Anggun nanti berhasil dan kalau gagal gue akan potong gaji Aldi 50% gumam Fandi. Di apartemen Anggun. Pagi ini suasana di ruang makan begitu tenang tanpa ada obrolan tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sil entar iyo jadikan bantuin gue sama Aldi bisik Sinta di telinga Sisil. Jadi dong, tapi gue juga nggak mau jadi obat nyamuk ucap Sisil. Lo bukan obat nyamuk, tapi lebih tepat nyamuknya, ucap Sinta sambil ketawa. Sialan iyo teman sendiri iyo bilang nyamuk. Becanda kali Sil. Kalian pada ngomong apaan sih asyik banget kayaknya tanya Anggun yang baru datang dari dapur.
Oh ini Gun, rencananya gue mau komblangin Sisil, ucap Sinta bohong. Oh ya, sama siapa tuh Sin, tanya Anggun. Sama Pak Gio, jawab Sinta asal. Uhuk-uhuk Sisil yang mendengar ucapan Sinta pun terbatuk. Dengan cepat Anggun memberikan Sisil minum. Pelan-pelan dong Sil makannya, ucap Anggun. Dengan sekali teguk air minum tadi pun tandas. Makasih Yang Gun, ucap Sisil. Seperti permintaan Fandi kemarin pada Aldi yang minta di booking restoran buat acara dinner romantisnya dengan Anggun. Di sini Aldi sekarang di sebuah restoran yang megah dan tentu saja ada kesan mewahnya, karena kalau tidak ada kesan mewahnya bisa-bisa singa jantan akan mengamuk. Bagaimana Tuan, apakah tempatnya cocok, tanya manajer restoran. Cocok, saya suka, nanti saya akan transfer uang pembayarannya, jawab Aldi. Terima kasih Tuan, semoga acaranya lancar, ucap manajer restoran sambil berlalu dari hadapan Aldi. Sekarang tinggal mendekorasi tempat ini, gumam Aldi sambil menelpon orang suruhannya. Halo bos, terdengar suara dari seberang sana. Cepat kalian bawa barang-barang yang tadi saya suruh beli, nanti alamatnya akan saya send ke HP kamu. Baik bos, jawab orang suruhan Aldi. Selesai menelpon orang suruhannya, Aldi kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Di kantor, Fandi yang sudah dari tadi sampai di kantornya. Aldi, kemana sih dari tadi ditelepon gak diangkat-angkat, berani sekali dia mengabaikan telepon dari bosnya, gerutu Fandi. Tidak berapa lama Aldi datang dengan wajah tanpa dosanya dan masuk ke ruangan Fandi. Fandi yang melihat Aldi senyum-senyum sendiri pun tambah murka. Berani banget iyo nggak ngangkat telepon gue, ucap Fandi. Sabar dong bro, gue itu tadi lagi di jalan dan lagi fokus nyetir, jadi ya nggak bisa angkat telepon iyo, jawab Aldi. Gimana lo udah dapat tempatnya belum, tanya Fandi. Udah. Tinggal nanti mendekorasinya aja dan nanti tolong izinin Sinta dan Sisil karena mereka akan ikut bantuin gue. Tenang aja, ntar urusan kantor biar gue yang urus, sekalian lo bawa aja si Gio, siapa tahu dia sama Sisil bisa dekat, ucap Fandi. Bener juga, biar nanti si Gio nggak jomblo lagi, ucap Aldi. Emang lo udah jadian sama Sinta? Ya belum sih, jawab Aldi sambil menggaruk kepalanya yang nggak gatel. Tunggu apa lagi, buruan dong tembak dia, entar keburu ditikung sama yang lain. Iya, atau gue bikin kejutan juga buat dia di tempat yang sama, tanya Aldi. Boleh, tapi beresin dulu kerjaan yang gue kasih, jangan lupa gaun buat Anggun. Iya, lo kadang bawelnya melebihi cewek. Wah bener-bener teman laknat lo, umpat Fandi. Aldi yang mendengar umpatan Fandi pun tertawa dan berlalu pergi ke ruangannya. Di ruangan desain. Gun, entar kita nggak bisa pulang bareng ya, gue sama Sisil ada kerjaan yang dikasih Aldi, ucap Sinta. Iya nggak apa-apa, entar gue balik sama taksi aja, ucap Anggun. Kenapa lo nggak pulang sama Fandi aja, ucap Sisil. Nggak lah, entar ada gosip lagi, ucap Anggun. Jam makan siang pun datang seperti biasa, Anggun dan kedua sahabatnya pergi makan di kantin kantor. Sampai di kantin semua mata karyawan cewek melihat Anggun dengan tatapan jijik. Anggun yang belum tahu masalah fotonya yang beredar di forum chat karyawan pun bertanya pada Sinta. Sin, mereka itu pada kenapa sih, kok liatin aku gitu banget, ucap Anggun. Udah biarin aja, mereka itu cuma sirik sama kita, ucap Sinta. Anggun dan kedua sahabatnya pun tak menghiraukan karyawan cewek-cewek itu dan berjalanan menuju meja kosong dan memesan makanan untuk makan siang mereka. Seperti yang dibilang Fandi tadi, Aldi pergi menemui Gio ke ruangannya, untuk mengajak cowok jomblo itu ikut membantunya. Tok tok tok, pintu ruangan Gio diketuk Aldi. Masuk, ucap Gio dari dalam. Setelah mendengar suara Gio menyuruhnya masuk, Aldi pun langsung masuk. Hai bro, lagi sibuk? Gue ganggu nggak, tanya Aldi. Iyo Al, tumben lo datang ke ruangan gue yang kecil ini, ucap Gio. Sebenarnya gue juga terpaksa kesini karena Fandi yang nyuruh gue, ucap Aldi. Ada perlu apa sampai Fandi nyuruh lo kesini?
Fandi nyuruh lo buat bantu gue mendekorasi restoran. Buat acara apaan emangnya, tanya Gio. Banyak tanya Iyo ke ibuk-ibuk kompleks. Cepat kerjakan tugas lo, entar lagi kita mau berangkat. Iya, tapi kita cuma berdua aja perginya, tanya Gio. Nggak, nanti ada 2 cewek cantik yang bakal bantu kita, jawab Aldi. Oke, ucap Gio sambil melanjutkan pekerjaannya. Waktu berlalu dengan cepat, di mana sekarang Aldi, Gio, Sinta dan Sisil sudah berada di sebuah restoran. Wah, bagus banget nih tempatnya, ucap Sinta dan Sisil. Ya udah, sekarang kita mulai aja, entar nggak keburu, ucap Aldi. Aldi pun membagi-bagi tugas buat Gio, Sinta dan Sisil. Setelah mereka tahu tugas yang akan mereka kerjakan, Aldi pun membubarkan dan mereka pun memulai kerjaannya. Anggun yang ditinggal sama kedua sahabatnya pun merasa kesepian, lantaran akan pulang sendiri. Aldi kok jahat banget sih, nggak ngajak-ngajak gue, gumam Anggun. Tring, terdengar bunyi HP Anggun, chat Fandi dan Anggun. Fandi, hai bawel, lagi apa? Anggun, datang-datang udah bilang aku bawel aja. Fandi, kamu gemesin banget sih kalau lagi kesal kayak gitu. Anggun, apaan sih om? Aku lagi bete nih sa. Fandi, bete kenapa? Anggun, karena teman om tuh, dia culik kedua sahabat aku. Fandi, oh jadi kamu mau diculik juga gitu sih? Anggun, ya enggak lah. Aku cuma kesal aja kenapa aku ditinggalin. Fandi, nanti kita balas mereka ya, jangan marah-marah lagi, entar cantiknya hilang. Anggun, bener ya, kita balas Aldi entar. Fandi, iya apa sih yang nggak buat princess? Entar pulangnya bareng aku ya. Anggun, nggak usah om, entar aku pulang sama taksi aja. Fandi, jangan membantah, tunggu aja entar di parkiran khusus CEO. Anggun, iya, aku lanjut kerja dulu ya om. Fandi, oke sayang, entar tunggu aku ya. Aduh om, kok panggil sayang gitu sih, kan jadi malu bacanya, gumam Anggun dalam hati. Jam pulang kantor pun tiba, seperti yang Fandi bilang tadi, Anggun pun menunggu di parkiran khusus CEO. Tak berapa lama Fandi pun datang. Lama ya nunggunya, tanya Fandi. Enggak kok, aku juga baru nyampe, jawab Anggun. Yuk masuk, ucap Fandi sambil membukakan pintu mobil buat Anggun. Makasih om, ucap Anggun sambil masuk ke dalam mobil, dan Fandi pun melajukan mobilnya meninggalkan parkiran. Tanpa Anggun sadari, Donna melihat Anggun dan Fandi. Awas lo Gun, gue bakal bikin lo malu besok di kantor. Di restoran, Aldi dan ketiga rekannya hampir selesai mengerjakan tugas untuk mendekorasi restoran itu. Akhirnya selesai juga. Gue coba lihat Aldi dulu deh, ucap Sinta sambil berjalan ke tempat Aldi. Aldi yang melihat Sinta berjalan ke arahnya pun tersenyum. Kamu kok kesini? Apa kerjaannya udah selesai, tanya Aldi. Udah kok, jawab Sinta. Aku juga udah selesai, sekarang kita temuin Gio sama Sisil, ucap Aldi. Mereka pun berjalan ke tempat Gio dan Sisil. Wah, cepat juga kerja Iyo bro, ucap Aldi. Pasti dong, masa gue kalah sama cewek, ucap Gio. Selesai, ucap Sisil. Sin, entar jangan lupa kasihin ke Anggun gaunnya, setelah itu langsung bawa dia ke sini, ucap Aldi. Tenang aja, gue bakal princessnya ke sini dan kalian bawa prince-nya, ucap Sinta. Mereka pun tertawa bersama setelah mendengar ucapan Sinta tadi. Setelah semuanya selesai, Aldi dan ketiga rekannya pun pergi meninggalkan restoran. Waktu yang mereka tunggu pun sudah datang. Sekarang Anggun sudah memakai gaun dan terlihat sangat pas di tubuh Anggun. Wow, lo cantik banget Gun, puji Sinta. Bisa aja Yosin mujinya, sebenarnya kita mau kemana sih kok harus dandan kayak gini? Udah ngikut aja napa, bawel banget, ucap Sisil. Mereka pun membawa Anggun ke restoran seperti yang sudah dijanjikan tadi sore. Di tempat surprise di sana sudah ada Fandi dan kedua sahabatnya. Lo kenapa sih Van mondar-mandir kayak setrikaan gitu, ucap Aldi. Nervous banget gue Al, ucap Fandi.
Ya elah baru aja mau nembak udah nervous gitu, apalagi kalau entar nikah sama Anggun, bisa-bisa pingsan kali yak, ucap Aldi sambil ketawa. Sialan lo, berani ngeledek gue, ucap Fandi. Ya udah kita kesana dulu, bentar lagi mereka datang, ucap Gio. Yuk cabut, good luck bro, ucap Aldi sambil berlalu ninggalin Fandi. Sinta dan kedua sahabatnya sudah sampai, mereka pun membawa Anggun ke tempat Fandi berada sekarang. Kita ngapain kesini sih, Sintanya Anggun. Sinta dan Sisil hanya diam dan menutup mata Anggun, mereka menuntun Anggun ke tempat Fandi, setelah sampai Sinta dan Sisil meninggalkan Anggun. Sinta, Sisil kalian di mana, kenapa mata gue ditutup gini sih, ucap Anggun. Karena tak mendapatkan jawaban dari kedua sahabatnya, Anggun pun membuka penutup matanya. Anggun kaget melihat Fandi sudah berada di depannya. Om kok bisa ada di sini? Sinta sama Sisil kemana, tanya Anggun. Mereka sudah pergi, karena tugas mereka cuma nemenin kamu sampai di sini, jawab Fandi. Maksud Om? Aku nggak ngerti, ucap Anggun. Coba lihat sekeliling kamu. Mereka semua sudah mendekorasi tempat ini dan itu atas perintah aku, ucap Fandi. Anggun pun melihat sekelilingnya, benar tempat itu menjadi sangat indah dan terkesan romantis. Anggun, kita udah kenal cukup lama dan sekarang maukah kamu menjadi kekasihku, ucap Fandi. Anggun yang mendengar ucapan Fandi pun terharu. Maaf sudah membuat Om menunggu lama, dan terima kasih karena sudah mau menunggu aku. Aku mau jadi kekasih Om, ucap Anggun. Fandi yang mendengar ucapan Anggun pun memeluk Anggun. Terima kasih karena sudah mau menerima aku, ucap Fandi. Kemudian Fandi mencium bibir Anggun dengan lembut dan menggigit sedikit bibir Anggun. Aku sangat mencintai kamu Gun, ucap Fandi sambil memeluk Anggun. Aku juga sangat mencintai kamu Buni, ucap Anggun. Buni, ucap Fandi. Iya Buni. Panggilan kesayangan aku buat Om, arogan, ucap Anggun sambil tersenyum. Chapter 35. Setelah mengungkapkan perasaan masing-masing, kini Anggun dan Fandi melanjutkan acara makan malamnya. Jadi yang dekorasi ini Aldi sama Sinta, tanya Anggun. Bukan cuma mereka aja, tapi Sisil sama Gio juga ikut, jawab Fandi. Sisil sama Gio juga? Pantasan mereka nggak mau pulang bareng aku tadi, ucap Anggun. Kitty suka sama tempatnya, tanya Fandi. Sangat suka Buni, terima kasih buat surprise-nya. Sama-sama sayang, ucap Fandi. Di tempat lain Aldi, Sinta, Sisil dan Gio sedang menikmati makan malam mereka. Sin, ada yang mau aku omongin sama kamu, ucap Aldi. Ngomong aja Al, aku dengerin kok, ucap Sinta. Entar aja, aku pengen ngomong berdua aja sama kamu, ucap Aldi sambil melirik Gio. Gio yang mengerti arti lirikan Aldi pun mengajak Sisil pergi menjauh dari Aldi. Sil, ikut sama gue bentar yuk, ucap Gio sambil menarik pelan tangan Sisil. Sisil yang mengerti pun langsung mengikuti langkah kaki Gio. Sekarang hanya ada Aldi dan Sinta. Mau ngomongin apa sih Al sampai nyuruh mereka pergi, ucap Sinta. Sin, aku bukan tipe cowok yang romantis. Sejak aku kenal dan dekat sama kamu, aku ngerasa ada perasaan yang beda aku rasain, ucap Aldi. Maksud kamu apa sih Al? Aku nggak ngerti, aku suka sama kamu Sin, dan maaf kalau aku baru berani menyatakannya, ucap Aldi. Sinta yang mendengar ucap dari Aldi pun tersenyum, karena sejujurnya Sinta juga mempunyai rasa yang sama buat Aldi. Kok kamu diam? Kamu marah ya sama aku? Maaf kalau aku udah lancang, ucap Aldi. Sinta pun gak tahan untuk menahan tawanya melihat ekspresi Aldi. Kok kamu ketawa sih Sin? Bukannya jawab pertanyaan aku, ucap Aldi kesel. Kamu ngemesin banget sih, ucap Sinta sambil mencubit pipi Aldi. Gimana? Apa jawaban kamu? Tanya Aldi. Aku juga suka sama kamu, ucap Sinta malu. Aldi yang seneng mendengar ucapan Sinta tadi refleks memeluk Sinta. Terima kasih karena udah mau nerima aku, ucap Aldi. Sama-sama Bi, ucap Sinta. Siapa Bi, tanya Aldi.
Bi itu panggilan sayang aku buat kamu, suka nggak, tanya Sinta. Suka, Sunsin, jawab Aldi. Mereka pun tertawa bersama karena mendengar nama panggilan kesayangan mereka. Sementara itu Sisil dan Gio yang baru mengenal satu sama lain pun sedang asyik ngobrol. Sil, weekend besok ada acara nggak? Nggak, kenapa? Kita jalan yuk, mau nggak, tanya Gio. Boleh deh, ucap Sisil. Aku nggak ngangka Fandi orangnya romantis juga, ucap Sisil. Fandi orangnya emang romantis dari dulu kali, Sil. Masa sih? Aku liatnya dia malah dingin gitu. Iya, Fandi itu dulu sangat ceria dan murah senyum, mungkin karena masa lalunya dulu yang membuat dia seperti itu, ucap Gio. Kasian juga ya kalau gitu. Iya, tapi semenjak dia sama Anggun senyumnya itu udah mulai kembali. Anggun memang baik orangnya, mudah-mudahan Fandi nggak pernah ngecewain Anggun. Iya, Fandi juga tipe orang yang setia kali, Sil. Kembali kepada pemeran utama. Buni, kok aku nggak lihat Sinta sama yang lain di sini, ucap Anggun. Lagi makan di taman sana Kitty, ucap Fandi. Buni, kayaknya Sinta suka sama Aldi deh. Bagus dong, berarti cinta Aldi nggak bertepuk sebelah tangan, ucap Fandi. Maksud Buni, Aldi juga suka sama Sinta. Iya Kitty, malahan Aldi mau nembak Sinta sekarang. Wah, benarkah itu Buni? Iya Kitty sayang. Kita intip mereka yuk, ucap Anggun sambil menarik tangan Fandi. Akhirnya Anggun dan Fandi pun sampai di meja tempat Sinta dan yang lainnya. Loh, kok cuma ada Io dan Aldi, Sisil dan Gio kemana, tanya Anggun. Mereka diusir sama Bi, jawab Sinta keceplosan. Bi, ucap Anggun dan Fandi berbarengan. Siapa Bi, tanya Anggun. Bi itu panggilan sayang gue ke Aldi, ucap Sinta malu-malu. What? Teriak Anggun dan Fandi. Cie, kompak banget kalian berdua, ucap Aldi. Nggak usah ngeles Io Al, ucap Fandi, cepat jelasin maksud Sinta tadi, ucap Fandi. Kita juga baru jadian Fan, ucap Aldi. Kalian udah jadian, tanya Anggun. Aldi dan Sinta menganggukkan kepalanya tanda membenarkan pertanyaan Anggun. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Gio dan Sisil pun datang. Kalian udah jadian juga, tanya Anggun. Untuk saat ini belum Gun, tapi nggak tahu kalau nanti, ucap Gio. Mereka pun mengobrol, dan malam pun semakin larut. Pulang yuk guys, udah malam nih, ucap Anggun. Yuk, besok kesiangan bangun dan telat pergi ke kantornya, ucap Sisil. Nggak apa-apa telat, lagian bosnya juga bakal kesiangan datangnya, ucap Sinta. Mereka pun tertawa mendengar ucapan Sinta. Ya udah yuk kita pulang, ucap Fandi sambil berdiri dan menarik tangan Anggun dengan lembut meninggalkan yang lain. Tungguin kita dong Fan, ucap Aldi. Mereka pun pergi meninggalkan restoran itu, dan pergi menuju apartemen masing-masing.